e-commerce, ketemu lagi di Ngobrolin PR bersama saya Bastina dan juga Mbak Tias nih di sebelah aku. Kita mau ngomongin tentang digital insight. Gimana Mbak Tias? Nah, kita kan udah bahas nih di 2 episode sebelumnya. Kita punya sudut pandang masing-masing nih di situ, Bas. Betul, Mbak Tias nih kayaknya pro media online banget nih kalau cari insight. Iya sih, Bas, aku tuh masih lebih percaya media online karena menurut aku nih ya, media online tuh masih lebih kredibel, masih lebih terstruktur gitu ya, masih lebih akurat juga gitu ya. Dibandingkan, gak tahu ya, aku melihatnya media sosial tuh kayak yang kesannya tuh chaotic gitu loh. Chaotic ya, kalau menurut aku tuh media sosial tuh gak bisa dilewatin loh Mbak. Karena media sosial itu kan real time. Dia punya komentar, dia punya respon itu fresh gitu kan. Jadi kita tuh gak perlu nunggu lagi nih dari media online, langsung di situ. Gimana, betul kan ya e-commerce? Nah, itu dia banyak tren yang viral gitu kan ya. Tapi secara strategi komunikasi tuh kayak nggak punya relevansi jangka panjang gitu, Bas. Makanya kita tuh kayak perlu tools nggak sih untuk mengkurasi data tersebut gitu. Nah, jadi supaya kita tahu lebih penting mana sih insight-nya media online yang memang terkurasi, atau jangan-jangan media sosial tuh yang lebih penuh opini atau lebih punya tren yang cepat berubah gitu, Bos. Nah itu dia sih, makanya aku juga ngelihat kayaknya penting banget adanya tools analisa sebelum analisa, bahkan menarik data, mau itu dari media sosial maupun media online. Karena memang kita ini praktisi komunikasi ya e-commerce nggak bisa mengandalkan intuisi atau nggak bisa ngelihat hanya timeline aja atau yang kita tahu. Tapi sekarang kita tuh ngomong memang dengan data. Gitu. Jadi apa yang kita rencanakan, kita implementasikan gitu ya, harus berdasarkan data supaya dampaknya juga lebih terasa sih Mbak. Menurut aku sih itu. Cuman pentingan mana, media sosial apa media online? Nah setuju tuh. Jadi apalagi kan tools kan juga semakin canggih gitu ya. Jadi kita bisa menggali lebih dalam lagi bagaimana demografi dari sebuah audiens, lalu juga kita juga bisa lihat sentimen publik gitu, lalu juga bisa cek bagaimana sebuah efektivitas dari sebuah kampanye gitu. Nah, jadi kita perlu tahu nih, jadi sebenarnya tuh mana sih yang lebih powerful gitu untuk sebuah strategi komunikasi. Daripada kita debat kusir nih ya Mbak Tias, mendingan kita undang salah satu narasumber kita yang akan kita bahas abis tentang digital insight. Stay tune ya e-commerce. Nah, e-commerce sekarang bersama kita sudah ada Mbak Amelia Nur Octavia. Beliau ini seorang Client Success Director dari Dataset Sonar. Halo Mbak Amel, apa kabar? Halo. Gimana nih aktivitasnya akhir-akhir ini? Halo Mbak Tias dan Mbak Bas, terima kasih banyak. Alhamdulillah baik. Kalau dari saya sendiri aktivitasnya masih sama ya Mbak, masih disibukkan dengan mendampingi klien bagaimana memanfaatkan data untuk membuat strategi komunikasi, terutama di era digital yang sangat cepat ini. Nah, untuk aktivitas dari kita Dataset Sonar sendiri saat ini sedang melakukan banyak monitoring terhadap tren, analisis terhadap sentimen, hingga melihat efektivitas campaign. Nah ini cukup menarik, seru, dan challenging. Nah tadi kan Mbak Amel udah dengerin ya obrolan kita gimana kita itu berdebat tentang insight mana yang lebih penting antara media online sama media sosial gitu ya. Nah sebenarnya dari Dataset Sonar sendiri itu bagaimana sih cara mengumpulkan atau menarik datanya? Baik, jadi kalau pengumpulan data sendiri dari Dataset Sonar, kami ada media konvensional dan juga media digital. Keduanya kami proses menggunakan web crawling dan juga API integration, yang kemudian kami proses menggunakan AI integration, yang mana nantinya akan diproses menggunakan insight yang lebih dalam. Seperti itu sih Mbak Tias dan Mbak Bas. Oke. Itu berarti data apa saja Mbak yang ditarik? Terus dari platform mana aja yang bisa kita ambil? Oke, jadi untuk datanya sendiri kami yang pertama dari media konvensional. Itu ada dari media cetak yang tentunya udah di-digitize, kemudian ada juga TV dan juga radio yang nantinya akan dianalisis lebih dalam. Yang kedua ada media online. Media online ini dari biasanya portal berita, jurnal digital, dan juga dari website yang sudah terkurasi, di mana nanti datanya akan lebih terstruktur dan juga lebih kredibel. Yang ketiga datanya adalah dari sosial media. Nah sosial media itu ada dari X, dari YouTube, dari Instagram, Facebook, yang mana TikTok juga termasuk, hingga blog dan forum, yang mana nanti bisa diproses lebih lanjut.
Nah, kayaknya ngomongin datanya aja udah banyak banget ya, platformnya banyak banget. Gimana caranya Dataset Sonar nih menganalisanya gitu Mbak, dari sekian banyaknya data? Oke, untuk menganalisanya sendiri dari si kami tentunya yang pertama adalah melakukan klasifikasi dan kategorisasi. Klasifikasi dan kategorisasi ini biasanya dilihat dari channelnya itu dari mana nih? Apakah dari channel berita atau dari channel social media? Kemudian kita juga bisa mengklasifikasikan based on dari industrinya, topik atau brand yang dianalisis. Kemudian nanti akan berlanjut menggunakan sentiment analysis. Kami biasanya menggunakan NLP based on AI, di mana nanti akan melihat nih tone-nya itu seperti apa, positifkah, negatif atau netral. Yang kemudian berlanjut untuk melihat dari segi tren. Nah, nantinya akan ada volume percakapan apakah akan meningkat di periode-periode tertentu. Kemudian kita juga bisa melihat efektivitas dari kampanye brand-brand yang kita monitor. Apakah datanya itu kita lihat dari sebelum campaign, selama campaign hingga setelah campaign. Kemudian yang terakhir tentunya kita akan proses berupa laporan. Laporan ini tentunya mudah dimahami sih ya Mbak ya. Yang mana kita tidak hanya menyajikan data saja ya berupa angka, lain kita akan melakukan rekomendasi yang strategis dari laporan kami. Nah, kita ngobrol lagi ya tentang insight digital dari Dataset Sonar ini ya Mbak. Kalau aku sempat dulu belajar atau mungkin langsung praktek nih pakai toolsnya Dataset Sonar, itu memang kita banyak banget insight yang bisa kita temui. Itu ya, kalau waktu itu aku pernah punya klien tuh bio oil gitu. Kami di IDCO memang memonitor percakapan terkait bio oil. Jadi customernya itu gimana, penggunanya gimana, apakah ada keluhan, ataukah ada perlu inovasi, promo-promo lebih atau yang lebih menarik gitu ya. Nah memang kalau dari sisi klien kita ini bio oil nih Mbak Tias, yang didapat itu customer insight. Jadi dengan begitu tuh kita bisa ngambil kayak strategi apa yang kita perlu lakukan lagi supaya lebih menarik gitu buat customer. Tapi apakah memang hanya customer insight aja atau mungkin ada marketing insight juga yang bisa ditarik dari Dataset Sonar Mbak? Oke, jadi sebenarnya keduanya sih ya Mbak Bas dan Mbak Tias. Jadi kalau dari Dataset Sonar kita bisa melakukan keduanya. Jadi kalau consumer insight betul, kalau dari sisi bio oil sendiri, kalau kita melihat dari consumer insight kita bisa melihat sih Mbak preferensi dari pelanggan. Mereka tuh sebetulnya membicarakan di publik itu terkait bio oil tuh seperti apa sih? Dari segi aku membeli bio oil tuh misalnya karena kandungan produknya misalnya, atau bahkan karena harganya. Atau yang zaman sekarang tuh karena ada influencer yang selalu pakai bio oil, aku ikutan dong misalnya kayak gitu. Nah sementara untuk marketing insight bisa juga sih Mbak kita akan melihat dari segi kompetitifnya. Misalnya bio oil sendiri akan kita lihat nih positioningnya dengan kompetitornya seperti apa. Seperti itu. Oke, artinya juga selain melihat customer insight, kita bisa melihat juga kompetitornya ya. Iya. Nah kalau dari sisi marketing insight-nya itu apa yang dianalisa Mbak atau yang dilihat? Oke, kalau yang biasa kita lakukan tuh lebih ke metrik. Yang pertama tentunya adalah volume percakapannya di publik tuh seperti apa gitu ya. Apakah memang lebih banyak dari sisi bio oilnya ataukah dari sisi kompetitornya seperti itu. Yang kedua dari segi sentimennya juga nih. Nah sentimennya apakah bio oil ini lebih banyak positifnya kah dibanding dengan kompetitornya. Atau kemudian kita bisa melihat juga dari segi campaign yang dilakukan baik oleh bio oil ataupun kompetitornya. Seberapa efektif sih masing-masing gitu. Apakah gandeng influencer juga nih supaya kampanyenya makin efektif. Oke, berarti artinya market insight-nya itu lebih dilihat dari strategi komunikasinya ya Mbak atau promosi yang dia lakukan ya. Iya. Mbak Tias mau nambahin kayaknya. Oke, gini Mbak Amel. Jadi ada salah satu klien asuransi kami gitu ya. Mereka memang melakukan pemantauan terkait apakah ada berita atau opini publik gitu ya. Jadi intinya mereka mau mengecek nih apa yang bisa berdampak terhadap reputasi perusahaan mereka gitu. Nah, bagaimana sebenarnya Dataset Sonar ini membantu dalam mengidentifikasi tren, lalu juga menganalisis sentimen audiens gitu, dan juga mungkin mengukur efektivitas dari sebuah kampanye komunikasi. Siap Mbak. Oke, jadi kami memantau pergerakan dari brand asuransi tersebut dari berbagai platform, baik dari segi media konvensional maupun media digital. Kemudian kita juga bisa
melihat nih who is driving the conversation. Kita mau lihat sebetulnya itu yang pertama muncul tuh dari media mana sih? Apakah dari media cetak atau dari sosial media atau bahkan komunitas-komunitas di berbagai platform tertentu misalnya. Dan juga kita juga menggunakan NLP untuk melihat sentimennya seperti apa, positifkah, negatif atau netral. Yang mana kita juga bisa melihat menggunakan AI itu topik yang lagi tren itu tentang apa sih di industri asuransi. Nah itu juga bisa dilihat sih Mbak Bas dan juga Mbak Tias. Oke. Sebenarnya monitoring yang baik itu gimana ya Mbak? Kita mungkin ngomongnya bukan yang baik ya, tapi yang ideal kali ya. Yang ideal untuk sebuah brand atau korporasi gitu ya dalam memantau baik dia reputasinya dia sendiri atau mungkin juga kompetitor atau marketnya gitu. Sebaiknya monitoringnya seperti apa ya Mbak Amel? Kalau monitoring sih yang pertama harusnya di berbagai platform Mbak. Di berbagai platform yang real time tentunya, kemudian menyajikan data competitors juga dan melihat juga efektivitas suatu campaign. Itu menurut kami ya, itu yang sudah baik sih yang saat ini kita lihat. Karena kita juga pengen melihat nih, salah satu yang penting juga itu dari segi sentimen. Mau melihat sentimennya itu ke arah mana nih supaya kita bisa memitigasi krisis sebelum jadi krisis itu kan jadi potensial isu dulu nih. Nah kita udah tahu nih di mana pergerakan dari pembicaraan secara publik sentimen yang negatif tuh di channel mana saja, kemudian udah seberapa banyak nih volume pembicaraannya. Oke, artinya begitu brandnya ada atau kampanyenya ada harus mulai monitoring. Atau mungkin di tengah jalan, karena kan kadang-kadang klien kita tuh gini ya, klien kita kadang merasa belum perlu, karena memang data ini mau nggak mau ya e-commerce memang bukan sesuatu yang murah, kita bilang gitu, tapi memang penting gitu karena insight-nya sangat kuat. Tapi apakah kemudian harus memulai dari nol, artinya begitu brand itu bikin sebuah campaign langsung dimonitor, atau bisa di tengah-tengah? Dan apakah harus semua channel? Karena kadang-kadang klien kita nggak semua channel juga ini ya Mbak, ada campaignnya gitu. Kalau dari dataset Sonar sendiri melihatnya mana yang penting, mana yang harus, mana yang bisa di-adjust mungkin gitu, gimana tuh Mbak lihatnya? Jadi dari kami pun sebetulnya sangat fleksibel gitu ya Mbak Bas dan Mbak Tias. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan klien-klien kita. Cuma kita memang menyarankan memang baiknya sedari awal nih, bahkan sebelum melakukan suatu campaign, baiknya sudah menggunakan listening tools ini gitu. Jadi kita bisa melihat nih bagaimana sih persepsi audiens terhadap campaign kita. Bahkan bila perlu kita bisa melihat nih yang sebelumnya dari segi industri yang sama campaignnya seperti apa sih gitu kan. Kita bisa melihat seperti apa strategi mereka sebagai kompetitor. Nah kalau untuk channel sendiri disesuaikan dengan objektivitas klien sih ya Mbak Bas dan Mbak Tias. Jadi sebetulnya kampanye ini mau di mana? Apakah di platform digital atau memang mau di media konvensional? Itu bisa dipilih sih sebetulnya gitu ya. Apalagi yang saat ini lagi hype nih TikTok misalnya. Mbak aku cukup dong monitor di TikTok saja, ini sangat possible sih Mbak. Jadi kami akan mensupport bagaimana brand bisa memanfaatkan data yang mana nggak pakai feeling aja nih gitu kan. Jadi gimana menyiasati data ini bisa jadi strategi komunikasi yang efektif. Nah Mbak, aku mau nanya ini, sebenarnya bagaimana idealnya ya kolaborasi antara praktisi komunikasi dengan dataset Sonar gitu ya dalam merancang sebuah strategi komunikasi yang memang berbasis data? Oke, jadi baiknya itu antara praktisi komunikasi dengan data ini adalah suatu keharusan gitu ya Mbak, karena dari dataset Sonar sendiri kami berperan di sini menyediakan data dan juga strategi. Jadi kolaborasinya adalah baiknya memang sejak awal nih dilakukan gitu kan ya. Kita bisa kayak sekarang nih kita ngobrolin PR, kita bisa discuss lebih lanjut kira-kira mau ngapain nih untuk suatu brand gitu kan. Jadi kita bisa kasih solusinya juga dari data. Tentunya balik lagi ya Mbak, kita pakai data bukan pakai intuisi. Nah, jadi kita bisa mengarahkan sebelum melakukan suatu campaign kira-kira datanya seberapa banyak sih, misalnya dari 3 bulan terakhir nih kita mau melihat. Kemudian lebih banyak sentimen ataupun persepsi publik itu terhadap brand tersebut seperti apa. Jadi kita sudah tahu lah ya Mbak, strategi komunikasi yang lebih efektif dan tepat. Ya aku setuju banget sih ya. Memang kalau dari
IDCOM dan Dataset Sonar sendiri memang kita sudah mulai melakukan kolaborasi. Kalau boleh share sedikit, memang beberapa klien kita itu selalu sebelum kita membuat proposal nih ID-commerce atau kita mengajukan sebuah campaign, kita selalu menggunakan Dataset Sonar. Kita memantau, misalnya kita mengaudit dari brandnya itu sendiri, kemudian kompetitornya juga kita audit. Kebetulan kita sedang ada satu brand mobil EV dan memang kita memantau nih secara kontinu isu apa saja yang terjadi tentang EV, termasuk brandnya juga. Dan berasa sekali memang ya keterlibatan atau kolaborasi yang lebih lekat gitu ya dengan para analis data ini sangat mendukung atau sangat mendorong kinerja juga dari praktisi PR. Nah, tapi ada tantangan lagi sebenarnya Mbak Tia sama Mbak Amel. Kita ini kan dalam industri komunikasi banyak sekali istilahnya partner, gitu ya. Dan Dataset Sonar ini kan termasuk salah satu tools yang menawarkan jasa atau mungkin analisa gitu ya. Nah, tools sekarang tuh banyak banget Mbak Amel. Nah, tantangan baru, gimana nih melihatnya tren ini dengan banyaknya tools yang sama atau mungkin serupa, mirip dengan Dataset Sonar? Oke. Artinya mungkin pengen tahu juga di mana nih kira-kira kekhasan atau kelebihan dari yang bisa ditawarkan oleh Dataset Sonar. Oke, betul banget sih Mbak Bas dan Mbak Tias. Jadi sekarang ini banyak banget bermunculan tools yang sama untuk menarik data, untuk menganalisis data. Tapi kami tentunya banyak kelebihannya nih ya. Yang pertama sih kalau dari sisi kami tentu kita localize ya. Kita itu memang bisa dari segi keywords, dari segi tim juga kami lokal ya kakak-kakak. Kemudian dari segi data, nah data kita itu gak hanya cuma satu data digital aja, tapi kita dalam satu platform itu terintegrasi ada data konvensional juga nih, ada mainstream, ada TV, radio dan juga media cetak. Kemudian dari segi data lagi nih, kita tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi kita as a data set group, kita ada di Southeast Asia, kita ada di Singapura, kita ada di Thailand, kita ada di Malaysia, dan di beberapa negara lainnya. Kemudian selain itu kita juga AI learning, di mana untuk datanya tentunya yang pertama real time, kemudian akurat gitu ya Mbak Bas dan Mbak Tias yang udah pakai nih gitu kan. Kemudian kita juga bisa otomatis mengelompokkan topik ataupun labeling nih di dalam platform Dataset Sonar itu sendiri. Oh iya terakhir Mbak. Akurasinya gimana Mbak? Okay. Jadi kalau dari segi akurasi sih kita dari segi data yang kita crawling gitu ya Mbak ya, itu untuk akurasi lebih dari 80% sih untuk saat ini karena kami AI driven analytics. Oke, e-commerce itu tadi penjelasan Mbak Amel ya. Jadi datanya near 100%. Jadi memang kalau di digital itu nggak bisa 100% diambil karena itu juga nggak tepat ya Mbak Amel ya. Ada sebuah aturan yang juga harus ditaati. Nah dari obrolan tadi ini kan jelas ya bahwa sebuah strategi komunikasi berbasis data itu udah bukan sekedar tren gitu, tapi emang udah kebutuhan gitu ya Mbak Amel ya. Betul, kolaborasi antara kita ini udah menjadi kunci Mbak dalam membuat strategi komunikasi. Karena memang ya kita harus memahami audiens, kemudian mengukur efektivitas kampanye dan juga memahami kompetitor. Itu perlu banget support dari tools analisa data seperti ini. Jadi ID-commerce jangan cuma ngandelin intuisi gitu, pastikan bahwa strategi komunikasi kita yang kita rancang itu memang didukung oleh data yang akurat dan relevan gitu ya. Jadi supaya keputusannya tuh juga bisa diambil dengan tepat dan juga bisa memberi dampak gitu ke depannya. Tapi sebenarnya pertanyaan kita tuh terjawab nggak sih Mbak? Perdebatan kita penting mana media sosial sama media online? Dua-duanya penting berarti ya? Penting sih menurutku. Dua-duanya penting ya? Menurutku tetap penting juga. Gitu. Kalau kita lempar langsung ya ke Mbak Amel. Menurut Mbak Amel gimana dari obrolan ini? Monggo Mbak Amel, ada yang mau ditambahkan mungkin? Dari obrolan hari ini nih makin menguatkan sih ya Mbak Tias dan juga Mbak Bas bahwa strategi komunikasi ini butuh data, bukan cuma sekedar tren, tapi sebuah keharusan. Jadi buat praktisi PR nih maupun kakak-kakak yang ada di sini juga. Jadi kalau Dataset Sonar kami siap nih menerjemahkan data untuk menjadi strategi komunikasi yang akurat. Sehingga praktisi PR bisa menggunakan data dan juga strategi komunikasi yang kami sajikan ini menjadi suatu strategi komunikasi yang lebih efektif dan juga berdampak besar.
Aduh, itu Baik. lebih efektif dan berdampak besar. Jadi memang harus berkolaborasi antara dua lembaga ini biar lebih kuat ya, kita punya strategi juga ya Mbak. Betul. Yes, ya. Dan tadi kalau aku boleh simpulin sedikit dari e-commerce, sebagai praktisi PR kita memang harus sudah mulai aware gitu ya, udah mulai terbiasa menggunakan data dalam membuat sebuah strategi, karena memang insight-nya cukup banyak gitu ya, tidak hanya media online ya Mbak Tias ya, Benar. media sosial, bahkan ada forum juga, itu juga harus kita pantau. Yang kedua juga yang aku tadi tangkap adalah sebaiknya memonitor data itu tidak saat krisis atau di tengah-tengah campaign, justru sebelum merencanakan, saat berjalan hingga akhir dari sebuah kampanye harus dianalisa sehingga untuk perbaikan di next step. Begitu kurang lebih, mudah-mudahan benar ya, takutnya salah nih. Tapi kurang lebih begitu, artinya kita sebagai praktisi PR harus mulai bersahabat dengan data, lebih melek data dan juga bisa memanfaatkan data dengan baik. Kurang lebih begitu ya. Oke, gimana Mbak Tias? Kayaknya udah sampai di penghujung. Udah, ID Commerce kita sudah sampai di penghujung ngobrolin PR kita kali ini gitu ya. Jadi semoga nih obrolan kita nih semakin hari makin insightful gitu ya Bas ya. Makin berbobot kayak berat badan kami gitu ya. Dan jangan lupa stay tune, terus dengerin, tonton Ngobrolin PR, mau di YouTube, mau di Spotify, harus semuanya ditonton ya. Kalau gitu saya Basina, Saya Tias. Saya Amel. Kami pamit ya. Bye-bye. bye.